Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita semuanya bisa berjumpa kembali, bisa belajar kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita semuanya membaca Ummul Kitab terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang membaca Al-Fatihah orang tua kita, guru-guru kita, dan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah, ala qulunatil salihah fil barakah fi Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimina amin. Kepada adik-adik semuanya, sekarang kita semuanya akan belajar bab 2 mengenai qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Siapkan bukunya, siapkan pulpennya, dan siapkan diri kita, hati kita, pendengaran kita. Simak dengan baik apa yang akan dijelaskan oleh Bapak. Kita akan belajar mengenai apa makna daripada qada qadarnya Allah, apa hakikat dan juga hikmah dibalik daripada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita pembahasan yang pertama, yaitu adalah apa sih makna daripada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama mengenai qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadarnya Allah. Sebagian ulama mengartikan sama, namun sebagian ulama juga yang mengatakan berbeda. Pandangan ulama yang membedakan antara qada dan qadarnya Allah mendefinisikan bahwasanya qadar Allah ini yang ditulis di sini itu adalah merupakan qada Allah. Qada Allah yaitu adalah ilmu tentang apa yang terjadi pada makhluk di masa mendatang. Jadi qada itu adalah merupakan ilmu Allah tentang apa yang terjadi pada makhluk di masa yang akan mendatang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu Maha dahulu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sebelum adanya alam jagat raya ini, sebelum adanya matahari, gunung, lautan, bumi, antariksa, semuanya Allah itu sudah ada dan Allah Maha tahu itu semuanya. Itu merupakan qadanya Allah. Sedangkan qadar adalah segala sesuatu yang Allah wujudkan, adakan, atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewujudkan alam jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan gunung, mewujudkan semuanya, itu adalah merupakan qadarnya Allah Subhanahu wa taala tentang yang Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Qadanya Allah itu adalah merupakan pengertian daripada qada qadarnya Allah yang ulama mengatakan berbeda. Sebagian ulama yang justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi qada dan qadar ditukar. Maksudnya yang tadi Bapak jelaskan itu adalah ada yang mengatakan juga itu adalah ditukar pemahamannya. Pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi bahwa sedangkan ulama yang mengatakan sama, bahwasanya qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa aturan buku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat, pengertian itu diilhami oleh beberapa ayat Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya ulama yang mengatakan sama, bahwasanya aturan atau undang-undang yang ada di alam jagat raya ini adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazlad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu yang di sisi Allah ada ukurannya. Itulah merupakan ulama yang mengacu bahwasanya qada qadarnya Allah itu adalah merupakan sama. Qada qadar itu adalah artinya sama, intinya segala sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan di suatu undang-undang atau buku yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Dari semuanya, tetap kita semuanya fokus kepada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala
Bahwasanya iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Bahwasanya kita meyakini dengan keimanan kita, hati nurani kita, bahwasanya semua yang terjadi di alam jagat raya ini itu adalah merupakan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku beserta kekuasaannya yang menyeluruh. Jadi kita benar-benar meyakini adanya kejadian-kejadian seperti pandemi sekarang. Ini adalah merupakan sudah ditulis kodoknya Allah waktu zaman ajali, ditulis di dalam lauh mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ketika terjadi corona, ini adalah merupakan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim wajib mengimani qada dan qadarnya Allah, yang baik ataupun yang buruk. Yang baik ataupun yang buruk itu adalah merupakan qada qadarnya Allah. Mungkin kalau menurut kita itu adalah sekarang adanya kematian, adanya pandemi, ini adalah merupakan sesuatu yang buruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh yang terjadi di alam jagat raya ini itu adalah merupakan baik semuanya. Karena Allah tidak ada yang memberikan keburukan. Ya, adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan corona seperti ini adalah baik bagi kita ketika kita semuanya menyikapinya. Hikmah di balik itu semuanya, bahwasanya kita semuanya akan terjadi pandemi sekarang. Lihat, banyak orang yang meninggal dunia. Kita pun lihat pribadi, kita pun akan seperti itu. Mungkin kemarin adalah teman kita, sahabat kita, tetangga kita, atau saudara kita. Mungkin nauzubillah min dzalik akan datang itulah terjadi kepada kita. Maka kita pun akan imani, maka persiapkan diri kita supaya kita benar-benar mengimani itulah merupakan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman kepada qada qadar meliputi 4 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu adalah iman kepada ilmu Allah yang qadim, yang terdahulu, yang bermulaan, dan dia Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka itu melakukannya. Allah mengetahuinya. Tetapi ketika ada orang berbuat maksiat, ada orang berbuat kejelekan, Allah tahu itu semua. Tapi itu adalah merupakan bukan takdirnya Allah, itu kehendak manusia. Tetapi Allah mengetahui, qadimnya Allah tahu. Ketika ada nauzubillah berbuat zina atau dia itu mencuri, Allah tahu itu bukan kehendak Allah. Karena kita pun punya kehendak. Maka nanti ada penjelasan adanya takdir mu'alaq, adanya takdir mubrom. Ya, ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Maka dengan meyakini qada qadarnya Allah, bahwasanya kita iman kepada ilmu Allah yang qadim. Ya, mengimani bahwa semuanya yang terjadi di alam jagat raya ini termasuk kepada diri kita itu sudah dituliskan. Allah tahu ya sebelum adanya diri kita. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Benar-benar mengimani setelah kita meyakini Allah itu maha tahu segala sesuatunya, dan kita pun mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu semua qadarnya Allah telah ditulis di Lauhul Mahfuznya Allah. Jadi semua yang terjadi, yang akan datang, yang sekarang, yang lalu itu udah ada di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dengan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Mengimani kepada adanya kehendak Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan terjadi, maka terjadilah. Makanya ketika adanya siang, adanya malam, adanya virus corona, adanya banjir, adanya gunung meletus, itu adalah merupakan inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Ketika Allah mengatakan terjadi, maka terjadilah, dan itu sudah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang keempat,
iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah adalah sang pencipta, adanya dan lain adalah makhluk. Iman bahwasanya zat yang mewujudkan makhluk adalah Allah, sang pencipta, ya makhluk semuanya. Semuanya yang ada di kiri kanan kita termasuk kita, itulah makhluk Allah yang diciptakan oleh sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada semuanya masih tetap fokus, kita semuanya masih belajar tentang qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita semuanya mengetahui tentang apa itu pengertian daripada qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan daripada apa sih hikmahnya. Setelah kita semuanya meyakini qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, mengetahui qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, hikmah di balik kita semuanya belajar mengenai qada qadarnya Allah. Yang pertama adalah kita semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari sunatullah. Semuanya kita meyakini. Dan ketika kita semua dilahirkan menjadi seorang laki-laki, kita dilahirkan menjadi seorang perempuan, kita menjadi orang yang hitam, kita menjadi orang yang berkulit putih, mungkin menurut kita hidungnya pesek segala macam, itu adalah merupakan sunatullahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya inna fi ahsani taqwim, manusia yang paling paripurna, paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Dan ketika kita semuanya mempunyai kekurangan, pasti kita juga mempunyai kelebihan. Itu terlepas daripada sunatullahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin kita termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita kita semuanya. Kita pun harus lebih giat lagi ya mengejar cita-cita kita, karena kita ketahui ya, takdir itu kata Bapak tadi ada dua, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang bisa dirubah. Ya, Allah sudah tahu, Allah Maha tahu. Tetapi dengan takdir itu pun kita semuanya bisa merubah itu semuanya. Contohnya ketika kita semuanya sekarang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya Allah, ya kita semuanya tumbuh besar dan kita semuanya belajar. Maka ketika kita semuanya belajar menjadi orang alim, menjadi orang pintar, maka itu adalah dengan kehendak diri kita, kita merubah takdir mu'alaq kita. Ketika kita sudah berikhtiar, berusaha, maka kita menjadi orang cerdas, menjadi orang berprestasi. Itu adalah merupakan takdir mu'alaq kita yang dirubah oleh diri kita sendiri. Sedangkan takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah, seperti kematian, rizki, ya, baik buruknya itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Adanya virus corona, ini takdir mubromnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun itu semuanya kita pun ya berusaha, walaupun sudah terjadi dengan izin Allah, ya kita berusaha bagaimana kita diselamatkan daripada itu semuanya. Yang selanjutnya itu adalah meningkatkan keyakinan akan pentingnya peranan doa bagi keberhasilan seluruh usaha. Bahwasanya kita juga bukan hanya meyakini dengan usaha kita, dengan jerih payah kita, dengan keteladanan kita, dengan keuletan kita akan menjadi orang sukses. Bahwasanya yakin itu semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian semuanya, niscaya aku akan berikan apa yang kamu minta. Artinya apa? Kita bukan hanya mengandalkan otak kita saja. Kita bukan hanya mengandalkan kemampuan kita saja. Bahwasanya yang memberikan kemampuan otak kita, kepintaran dalam diri kita adalah Allah. Bahkan yang memberikan kesuksesan adalah Allah. Maka sudah sepatutnya kita memohon, berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Optimis bahwasanya kita bisa sukses, kita bisa menjadi orang berhasil, kita bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu semuanya dibarengi dengan doa dan juga ikhtiar kita. Bukan hanya optimis, bukan hanya yakin, tetapi kita benar-benar sungguh-sungguh juga bagaimana usaha kita, ikhtiar kita, jerih payah kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Kita benar-benar meningkatkan kekebalan jiwa, ya, kita semuanya menyenangkan diri kita, supaya kita semuanya ketika mendapati kegagalan itu, ketika kita sudah berusaha, sudah memohon, itu di luar jangkauan kita, itu adalah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semuanya sudah berusaha menjadi orang baik, menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga belum, susah menempuh itu semuanya. Itu adalah merupakan hambatan kita. Dan ketika endingnya, misalkan ada orang yang dia berusaha tetap hidup dengan menjaga kesehatan, dia pergi ke dokter, akan tetapi endingnya memang Allah sudah berkehendak dia meninggal dunia. Artinya apa? Itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah, kita pun akan kembali kepadanya, dan semua akan bermuara kepadanya. Dan selanjutnya yang terakhir, hikmah dibalik daripada kita meyakini akan adanya qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tertuju untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimisme, ikhtiar, tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan, itu adalah untuk diri kita sendiri. Ketika kita semuanya menjadi orang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, artinya kita menjadi orang muslim, maka apapun yang telah diharamkan, diwajibkan, disunahkan, dimakruhkan, dibolehkan dalam Al-Quran, maka kita harus mengikutinya. Tidak boleh kita semuanya tidak mengikutinya. Itu semua tidak terlepas daripada untuk kebaikan diri kita semuanya. Bukan ketika diharamkan dalam Al-Quran, tidak diperbolehkan dalam sunnah, ya kita semuanya menjadi orang yang terpuruk, bukan. Tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Contoh, misalkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, mengharamkan perzinaan, mengharamkan judi, itu bukan semerta-merta cuma sebatas haram-haram saja. Itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada anak-anakku semuanya, itu mungkin yang dapat kita semuanya pelajari pada hari ini mengenai qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya ketika kita semuanya menjadi orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, Rasul Allah, dan juga hari akhir yang kemarin kita telah pelajari. Dan yang terakhir adalah kepada qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya ketika kita semuanya mendapati keburukan, itulah merupakan bukan keburukan di hadapan Allah. Itulah kebaikan buat diri kita semuanya. Bahwasanya semuanya sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hambanya Allah yang tetap beriman kepada qada-qadarnya Allah, dan juga mendapati ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah, ala kulli salih fil barakah fil Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.